Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon siang tadi. Dalam sidang, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut Saka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Pemirsa, dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal, disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu, sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya Susno Duaji dan Ogroeseno. Kesimpulan, adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggal, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Pemirsa, Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan skema palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Sebelumnya dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi Liga Akbar juga mengaku memberikan kesaksian pada tahun 2016 silam atas arahan ARP dan Ibtu Rudiana. Dengan ayah, Pak, ditelepon oleh ayah, kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya, Pak. Cuma nggak nanya, Pak. Oh, dia aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah saya kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya, saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan, Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata ayah. Iya. Ya.
Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Preman sih Pak. Baju biasa. dan polisi? Apa? Dikenalkan sama Aib siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama Aep. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Aib. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia Oh, polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep, dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Saya- Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu ngelihat. Kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, Dibantu. dibantu. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki sekaligus terlapor dalam kasus Vina, menunjuk Elza Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana
terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Kuasa hukum akan melaporkan dan mengejar saksi kasus Vina yang dinilai mencoreng nama Ibtu Rudiana. Selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini, hantam sana. Wajar dong, gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya, ingat, ya, kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan.